Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu nyali, Wani. Wani. Ya, alhamdulillah hari ini saya bertemu dengan Mas Bagus. Mas Bagus Mas dari Bagus. Situbondo. Dari Situbondo, betul. ya. Jadi ceritanya dulur, kemarin itu tanggal 11 Mei ya, tanggal 11 Mei ketika saya bikin konten di salah satu akun TikTok saya, Sari Kristianingsih, Mas Bagus ini komen di video TikTok saya. Betul, ya. betul benar. Mas Bagus komen dan ceritanya itu Mas Bagus ini adalah, maaf ya Mas ya. Mas Bagus ini adalah salah satu penderita gagal ginjal stadium 5 hepatitis C ya. Iya, betul benar. Di dalam komen video TikTok saya, Mas Bagus minta untuk selimut. Lalu akhirnya saya DM lah Mas Bagus. Saya DM Mas Bagus, kita bertukar nomor WA ya Mas ya. Betul Bunda, betul. Akhirnya obrolan kita lanjut di WA dan sekarang alhamdulillah sudah bisa terwujud. Ya. Betul, itu ya Pak Yaya ya. Kita tanya Mas Bagus dulu ya. Iya, saya tanya Mas Bagus ya. DM Bunda Sari itu ya opo? Iya, ceritanya gimana kemarin Mas? Jadi asal mulanya lagi nyantai, tiba-tiba buka TikTok, saya menemukan akunnya Bunda. Iya. Saya melihat ya Jumat berkah yang selalu dilakukan rutin oleh bonek oleh bonek. Akhirnya saya mencoba, mungkin barangkali berkah saya juga ada di situ. Amin, ya. Kebetulan yang saya butuhkan adalah selimut, saya coba meminta berkah saya melalui Bunda. Jadi saya iseng-iseng komen, tapi alhamdulillah responnya Bunda Sari sangat baik kepada saya, Bapak ya. Juga, alhamdulillah sampai malam-malam datang ke sini. Matur nuwun sangat gitu. Ya. Dan ini selimutnya. Jangan dilihat kualitasnya, aduh, tapi keikhlasan kita. Niki pun cukup banget bagi saya. Sekali lagi terima kasih banyak saya. Sama-sama. Bunda ya. Dan dengan ini sudah cuci darah ya? Sudah 5 tahun saya. 5 tahun cuci darah. Semangat ya Bunda ya. Semangat ya. Alhamdulillah. Dari Situbondo dirujuk ke sini ya. Iya, ke Surabaya. Iya, dari Situbondo dirujuk ke RSUD Dr. Sutomo ya. Ya. Sekarang Mas Bagas ini tinggal kos dengan sepupunya ya. Sepupunya bapaknya Mas Bagas sudah meninggal dan ibunya merantau ke Malaysia. Ya. Waktu saya tanya sama Mas Bagas kenapa kok hanya butuh selimut saja? Ya kan? Mas Bagas mengatakan kalau Mas Bagas ini kedinginan pada saat cuci AC ya Mas ya. Cuci AC. Cuci darah. Cuci darah. Pada saat cuci darah. Ruangannya dingin. Ruangannya dingin karena pakai AC sentral. AC sentral ya. Nggak bisa diatur kecilnya. Ya alhamdulillah kita masih bisa berbagi dan bermanfaat ya untuk Mas Bagas ya. Saya terharunya Mas Bagas itu kita tanya, kita butuh apa? Hanya selimut saja. Hanya selimut saja. Saya pastikan lagi, pada waktu DM TikTok saya tanya butuhnya apa selimut. Saya memastikan lagi saya WA, Mas Bagas butuhnya apa? Dan Mas Bagas mengatakan hanya butuh selimut karena Mas Bagas ini kedinginan pada waktu cuci darah. Betul. Di mana cuci darah ini membutuhkan waktu selama 5 jam. Mas Bagas mungkin bisa cerita sedikit kepada dulur-dulur, pemirsa tentang apa yang sampean derita, beri semangat kepada pemirsa tentang penyakit sampean hingga sampean bisa kuat seperti sekarang. Jadi perkenalkan, saya Bagus, saya adalah penderita gagal ginjal stadium 5, sudah menjalankan cuci darah selama 5 tahun. Jadi kenapa saya tetap semangat dan tetap berjuang meskipun dalam keadaan yang sudah tidak lagi membaik? Karena bagi saya ikhtiar itu perlu diperjuangkan, ya kan? Jadi dunia itu tidak akan berhenti. Saya selalu mengambil tanda kutip bahwa gagal ginjal itu tidak gagal hidup. Namun orang gagal ginjal juga bisa hidup gitu. Dan orang yang bisa survive itu nggak harus orang sehat. Orang sakit pun bisa survive dan juga bisa mandiri. Jadi untuk semua rekan-rekan yang sedang mengalami sakit atau kesulitan, jangan patah semangat. Allah tidak akan memberikan cobaan di luar batas kemampuan kita, dan setiap sakit itu adalah penggugur dosa, dan setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Hebat ya, saya salut dengan semangatnya Mas Bagus ini Pak Yaya. Sangat salut saya dengan Mas Bagus. Ya alhamdulillah Bunda. Sebenarnya sih
awal-awal saya juga, siapa sih Pak yang mau menerima gagal ginjal kronis yang sudah nggak ada obatnya selain cuci darah dengan ikhlas gitu kan. Saya sempat kritis Bunda di dalam ICU. Saya nggak tahu ya Bunda, cuma saya yang merasakan Bunda. Kakak saya yang nomor 2 itu kan sudah tunangan waktu selagi masih ada almarhum. Di sana itu saya mendengar Bunda, kalau nggak ada kamu, siapa yang mau menikahkan saya? Bapak udah nggak ada, itu Bunda. Kalau nggak ada Mas Bagus. Iya, karena cuma kamu waliku. Oh iya. Karena almarhum kan anak tunggal Bunda. Nggak ada lagi yang bisa menikahkan aku yang menjadi waliku. Itu terngiang-ngiang saya Bunda. Dari tensi yang drop itu ser gitu. Ibu saya cerita Bunda. Akhirnya 2 hari kemudian saya langsung dipindahkan ke ruangan. Jadi saya selalu berpikir, saya dalam koma pun orang-orang di sekeliling saya tetap meminta saya untuk bangkit kembali. Apalagi kalau saya sudah pergi selamanya. Jadi nggak ada alasan untuk saya tidak semangat ngeten Bunda. Ya mau nggak mau, titik terbaik untuk melanjutkan hidup adalah semangat untuk tetap melanjutkan hidup gitu. Jadi Mas Bagus sudah menikahkan kakaknya ya? Sudah, alhamdulillah. Hebat ya. Makanya sampai detik ini saya selalu bilang ke Ibu kerja, kalau mau kerja dengan tenang, nggak usah mikirkan saya. Ibu percaya sama saya punya semangat, saya punya Allah. Dimanapun saya berada, Allah pasti lindungi saya. Amin. Kalau soal semangat, Ibu percaya nggak akan luntur dari saya, Bu. Saya selalu seperti itu. Ibu di Malaysia? Nggih, di Malaysia. Di Johor, Pak. Janda ya? Janda, betul. Maksudnya ditinggal ibu itu, ditinggal bapak ya? Meninggal umur berapa? 7 tahun yang lalu, Pak. Oh. 18 tahun. 18 tahun. Sekarang Mas Bagus 25 ya. Jadi sudah mondar-mandir dari rumah sakit ke rumah sakit ya? Iya, betul Pak. 5 tahun ya? Iya, 5 tahun. 5 tahun cuci darah? Iya, 5 tahun cuci darah. Sebelumnya di mana? Situbondo pernah. Terus kemudian waktu sebelum ke Surabaya ke Jakarta, Rumah Sakit Fatmawati. Kakak saya yang pertama kan di sana. Dari Fatmawati kembali lagi ke Situbondo. Karena masih normal Bunda, nggak butuh mesin khusus kita Bunda. Karena dari Situbondo sudah butuh mesin khusus, cari-cari sekeliling nggak ada. Akhirnya dapatnya di Sutomo. Ya alhamdulillah, meskipun jauh harus dijalani ya Bunda. Semangatnya loh, luar biasa. Semangatnya ya. Jadi penyakit itu obat semangat juga ya. Jadi kalau ada pasien baru itu Bunda, kita nggak pernah, karena sharing Bunda, antara ya mau baik dengan yang sakit atau dengan yang jaga. Sharing kita itu bukan tentang karena tentang operasi inilah, tentang HB rendah, enggak. Kita nggak pernah sharing itu Pak. Sharingnya ya untuk memotivasi, untuk semangat. Saya dulu pakai kursi roda Pak, sekarang saya jalan sendiri. Bapak besok bisa seperti itu. Besok-besoknya datang Bunda. Iki lho delok aku wis mlaku dhewe ra diterno itu Pak. Bener itu Pak. Sampun. Jadi Mas Bagus dulu sempat pakai kursi roda ya? Oh iya Bunda, selalu Bunda. Jadi saya, ini lagi Bunda. Saya itu punya impian akan merawat orang tua saya sampai ajal yang menjemput. Terus dibalik Bunda, ternyata ibu saya yang mendorong saya di kursi roda. Itu Bunda yang menjadi motivasi terbesar saya untuk sehat. Aku besok kudu iso mlaku gitu saya Bunda. Besok saya harus bisa jalan ini. Nggak boleh ibu mendorong saya. Dulu itu nggak bisa jalan? Nggak bisa Pak. Pakai kursi roda? Iya, berdiri pun nggak bisa ya Pak. Ngapunten Pak, apa-apa saya pampers. Iya Pak, awal-awal itu gitu Bunda. Ya mulai yang tahu ada seperti cerita itu ya? Iya, dari awal. Makanya saya motivasi saya itu. Oh, jadi motivasi Bagus. Aku harus merawat orang tua. Iya, betul. Akhirnya Mas Bagus jalan sendiri. Betul. Ya? Sampai kakak saya lahiran, saya di depan saya Bunda. Kakak saya lahiran SC, suaminya ada kerja. Ya aku wes ini. Tapi sudah sakit Mas Bagus. Sudah, Bunda. Sudah cuci darah. Sudah. Saya ingin tetap berperan sebagai pengganti bapak di dalam keluarga itu. Saya gitu Bunda. Jadi, alhamdulillah lah. Makanya saya kalau berdoa ya Allah, panjangkan umur saya, sehatkan saya, gitu saya Bunda. Ya, ini sama dengan saya Mas. Saya ini kena serangan stroke 4 kali. Tapi Pak Yaya sehat gimana? Alhamdulillah. Kayak kalau waktu kena stroke, ya
saya berpikir apa? Ya apa Jumat berkahku. Iya, Gitu. betul. Ternyata sama cerita itu aku baru ingat. Iya. Oh berarti motivasiku itu Jumat berkah loh. Iya, Iya. betul Iya, Pak, betul. Tanpa disadari iya. Iya. Aku 4 kali kan harusnya sudah. Biasanya di atas 3 kali itu sudah benar-benar stroke. Iya. Gitu dalam. Terakhir kemarin tuh bulan April ya. Pemilu main itu bulan apa? Bulan Maret Bunda, Ya, Maret. bulan itu. Bulan Kena. itu. Kena sudah. Keempatnya Dan yang paling Masya parah Allah. tuh kemarin sudah kena sarafnya. sudah apa ya? Bicara itu susah. Nggak bisa. Pelu, bicara. ya, Pak, Ya, ya. Sudah tapi pelu. aku ingat Jumat berkah. Pikirannya ya Pak ya. Masya Pikiran itu Allah. bagaimana Jumat berkahku. Dan ini Mas, di saat saya sudah sulit bicara, sulit berjalan, ternyata saya tidak bermanfaat, tidak bisa berguna untuk orang lain. Nah, maksudnya Pak? Iya, betul. Ya, terus Paham Jumat Pak. berkah, dengan motivasi seperti itu, akhirnya saya bisa alhamdulillah sehat. Iya, Ya. nggih, betul Pak. Saya berkunjung ke Nggih, akhirnya kita ketemu ya Pak ya. Ini cerita tentang penyakit kok iso sehat. Iya, Kok iso betul. sehat. Karena Nggih. harus semangat. Semangat. Betul, Iya. betul Pak. Semangat. Kita belum tahu sehariannya Mas Agus ya. Kan ini Iya. Mas Agus kos ya di sini. Iya. Untuk hari siang habis mandi atau sarapan itu Mas Agus apa pekerjaan sehari-hari? Saya tetap ini Pak, ya olahraga. Ya. Saya tetap jalan kaki, mengeluarkan keringat. Karena apunten saya kan nggak bisa kencing Bunda. Sudah bisa tidak kencing. bisa mengeluarkan Iya, cairan. Jadi saya berusaha mengeluarkan cairan lewat keringat. Oh. Nggih. Saya kalau kerja itu Pak nggak bisa ya Pak ya, karena Lelah, sudah capek. enggak sih Bunda Kondisi ya. tubuhnya juga enggak memungkinkan juga toh. Dulu saya sempat Gojek Bunda. Oh iya. Iya, cuma karena pakai akun orang, karena ternyata lebih ketat lagi dari Grab Iya, gitu, harus ada verifikasi muka. Saya belum mendaftarkan diri kan, Heeh. harus ada hasil check up yang sehat gitu Iya, Pak. heeh. Ya, jadi dengan cacat organ lah kasarannya ya. Jadi saya susah nyari kerjanya ya. Mau nggak mau ya menjalani hidup ya. Begini. Iya, begini aja. Keseharian aja. Ya, setelah olahraga apa? Ya saya nyuci, saya masak gitu. Baca apa? Saya anu sih Pak, lebih ngaji ngeten ya. nggih, ngertikan Al-Qur'an. Alhamdulillah mencoba menghafal Al-Qur'an. Oh. Khatam Al-Qur'an. Nggih, menghatamkan Al-Qur'an Bunda. Mas Bagus sama merasa enggak teman-teman banyak yang jauh itu merasa Merasa sekali, Pak. merasa Merasa sekali. Jadi ketika saya dan Bunda Sari kesini bagaimana perasaan Mas Bagus? ada teman baru, Pak. Ada teman baru. Jujur di Surabaya itu banyak sekali teman saya, Pak. Heeh. Bahkan saya pernah ketemu satu teman saya yang sudah tahu kalau saya itu gagal ginjal, Heeh. ketemu di Delta gitu. Iya. Wah, itu sangat menyakitkan bagi saya, Pak. Kenapa, Mas? Ketemu saya tiba-tiba saya dengan bangga, dengan bahagianya menyapa teman lama ya Pak ya, Iya, karena ketika waktu SMA sangat dekat sekali Iya, Bunda. heeh. Ya, karena dia sudah menjadi abdi negara ngeten gitu. Iya, heeh. Saya coba, "Hei, apa kabar?" Heeh. "Hei, iya sehat. Kok kamu tambah hitam? Kok gini kamu sekarang?" "Ya wes aku duluan ya." Wah, Sakit hati. respect-nya saya itu, Bisa lihat fotonya Mas Bagus yang di hati. Biar pemirsa tahu Mas Bagus dulu bagaimana. respect saya itu akhirnya, waduh kata saya. Emang Selalu. harus berteman itu harus fisik ya. Iya. Emang berteman harus punya pekerjaan yang baik ya. Iya. Gitu kan. Ya sudahlah gitu. Iya. Yang penting saya tujuan hidup saya punya hati yang baik, saya nggak pernah benci sama orang, nggak pernah dengki sama orang. Udah itu aja Bunda. Iya. Selebihnya saya nggak ada. Ini foto saya. Ditunjukkan aja ke kamera sana. Nah, ini Agak ini. lebih dekat lagi dari bagian. Ya, kelihatan ya. Nah, Kelihatan. Cahayanya agak ini Bunda. yang atasnya ditutup ini Mas. Jadi banyak teman-teman yang menjauh dari Mas Bagus juga ya. karena Bahkan sakitnya Mas sampai Bagus sekarang ini. pun saya nggak punya teman. Kalau jenengan tahu Ya. di WhatsApp saya itu nggak ada yang chat sama sekali Pak, kecuali kakak. Nggih, sekarang ada Bunda Iya, gitu, heeh. ada ibu saya sama sepupu. Oh. Itu aja Bunda. Saya nggak punya teman Bunda. Teman-teman dari SD, SMP, SMA, bahkan dari grup itu saya tiba-tiba nggak ada ya Pak. Oh, dikeluarkan. Keluarkan. Saya waktu bulan Ramadan barusan ya Pak ya, karena di Instagram masih berteman. Mm-mm. Mereka buka puasa, bagaimana cara mereka berkomunikasi kalau nggak ada grup? Iya. Lah kok saya kok nggak ada? Ya? Tapi saya berusaha ikhlas Pak. Iya. Ya karena
Iya, saya nggak tahu ya Bunda ya. Iya. Saya selalu berusaha untuk husnuzon aja. Iya. Berprasangka baik aja. Berprasangka baik aja. Iya, betul Pak. Soalnya kita berprasangka buruk tuh apa? Iya, faedahnya nggak ada, betul. Memperkeruh penyakit kita malah. Iya, betul Pak, betul Pak. Saya nggak pengen punya penyakit hati karena saya sudah sakit hati. Saya jujur Mas, Mas Bagus. Saya komunikasi sama Bunda ketika Mas Bagus minta selimut toh. Nggak mungkin Mas Bagus nggak bisa berkirim selimut. Ojo ini kepengen ketemu awak dewe aku. Mas Bagus kepengen ketemu awak dewe gitu. Sempat GR gitu. Terus akhirnya kita kesini aja lah. Nah, ternyata bener ya Mas Bagus kesepian. Butuh teman. Banyak teman yang menjauh ya Mas Bagus ya. Saya itu paling takut Pak kalau misalkan WA ke orang tua, Bu saya minta uang. Itu saya bahkan hampir nggak pernah saya Pak. Bener saya Pak. Karena saya merasa menjadi beban mereka. Jadi apa yang diberikan ibu saya itu saya terima. Saya syukuri bagaimana saya harus mencukupi itu. Sekalipun kadang saya alhamdulillah Pak kayak butuh transfusi darah itu kan kalau rawat inap itu kan paling nggak dapatnya 1 atau 2 kantong. Iya, 2 kantong. Paling sedangkan saya kalau orang sekali transfusi butuh 3 atau 4 kantong Pak. Saya coba hubungi komunitas-komunitas di Surabaya. Itu kalau ada dong golongan darah B positif. Oh ada, tenang aja. Dari keluarga-keluarga pasien itu loh Bu. Jadi Bunda, oh ini adikku mau kok. Alhamdulillah Bunda dipermudah sampai sekarang. Oh B+ ya? Iya saya B+, alhamdulillah Bunda. Cuma kalau sekarang saya karena sekarang Sutomo memberikan lebih Bunda, enggak 1 atau 2 kantong lagi. Jadi kalau misalkan HB rendah ditransfusi sampai cukup. Jadi enggak pernah khawatir lagi Bunda. Kalau dulu saya selalu mau WA ke ibu tuh, Bu maaf minta uang boleh enggak, mau beli darah. Saya hapus lagi Bunda. Enggak jadi. Besoknya coba ketik lagi, saya hapus lagi Bunda. Terus akhirnya Ibu, kok Ibu ini mimpi awakmu iki lapo? Enggak apa-apa Bu. Ibu punya simpenan, ngomong boleh, sampai nangis ibu saya. Saya nggak berani Bunda, takut kasihan. Iya, kalau kehubungi kakak saya ada ini Pak, sebenarnya kakak saya suaminya itu ada di Surabaya Pak, ada di Surabaya Bunda, dinas di sini Bunda. Cuma ada hal yang menyakitkan itu Bunda. Saya itu seperti orang yang pernah saya Bunda pulang ke rumahnya di Jember Pak rumahnya. Tapi ketika saya pulang ke sana itu Bunda, saya itu kayak sampah gitu loh Pak, kayak virus ya Bunda. Nggak dianggap. Bukan nggak dianggap Bunda, dianggapnya oh kamu datang. Tapi Bunda anaknya aja jangan nyentuh omnya, itu saya dengar langsung Pak. Oh. Jangan nyentuh omnya. Lah emang gagal ginjal, saya belum hepatitis Bunda. Iya. Emang saya itu gagal ginjal penularannya lewat kulit, saya bilang gitu Bunda. Itu sakit saya Bunda. Sampai saya nggak pernah cerita ke siapa. Terus yang terakhir itu kakak saya memberi saya uang. Ponakan saya telepon Bunda video call. Kamu lho lek ngekei 100 yo gak apa-apa iku lak kakean. Lak penak. Gitu Bunda, iku dudu tanggung jawabmu. Itu saya dengar sendiri Bunda. Lewat video call itu. Waduh. Saya kembalikan Bunda, bener saya kembalikan Bunda. Dari situ saya Bunda, saya bukan kehidupan kakak saya sih cukup baik Bunda. Mungkin yang nonton kalau ada yang kenal saya, alah turunannya wong sugih iku. Mungkin ada yang bilang seperti itu Pak. Cuma kan nggak tahu di dalamnya itu seperti apa, ngeten kan Bunda ya. Iya, kakak saya yang pertama, kakak saya berhasil semua Bunda. Yang pertama bidan Pak. Yang kedua perawat Bunda. Suaminya abdi negara semua. Cuma Bunda kalau nggak mau merangkul saya harus memaksakannya nggak mungkin. Saya selalu ingat perkataan ibu saya. Selagi ibu mampu nak, wis ra usah njaluk nang sapa nak, ibu ae. Karena ibu merasakan Bunda. Yang saya rasakan ibu tahu. Wis nak timbangane awakmu loro wis nang ibu ae. Masih awakmu mangan jangan karo sego. Sing penting awakmu atine ra loro. Wis ngono. Saya pernah Bunda sama ibu saya itu mau pulang dari rumah sakit Situbondo ke rumah. Ongkos bis itu 10.000 Pak, satu orangnya. Uang ibu saya cuma tinggal 17.000 Pak. Nggak punya lagi Pak.
Kan saya sebenarnya bisa telepon kakak saya minta uang 50.000 aja, Pak. Iya. Nggak mau ibu saya. Ojo, nggak mau. Ibu saya naik Pak ke bisnya. Boleh nggak saya numpang? Tapi saya cuma punya uang 17. Itu nangis saya Pak bener. Saya nggak bisa jalan itu. Nggak bisa jalan. Coba kalau saya lihat pasien yang lain diantar kakaknya. Iya. Kakaknya punya mobil, dua-duanya punya. Diantar kok aku enggak. Gitu saya Bunda. Nelongso gitu ya Mas. Nelongso banget saya Bunda. Tapi ya sudahlah gitu. Saya ya sudah takdir gitu saya Bunda. Ikhlas ya. Ya, tapi saya nggak pernah membenci Bunda. Takut sih. Bagaimanapun ya tetap darah. Juga. Cuma saya selalu bilang ke kakak saya waktu lebaran kemarin kan saya nggak pulang Bunda. Saya selalu bilang kalau aku gak ono jenenge umur gitu. Iya. Kalau aku nggak ada iling ono ibu. Iya. Lek gak ono ibu kuwi gak dadi apa-apa. Saya selalu gitu kan. Nek aku wis gak iso diandalno wis aku wis uripku wis ngene. Tapi insyaallah aku gak ngerepoti awakmu. Saya gitu kan Bunda. Itu Mas Bagus bilang ke kakak-kakaknya. Iya di depan suaminya saya bilang. Di video call kan saya tetap ya. Oh ya mohon lahir batin gitu. Iya, Saya sampaikan seperti itu Bunda karena ibu itu sebenarnya nggak pengen jauh dari saya Bunda. Iya. Saya tahu ibu itu pengen ngerawat saya cuma keadaan yang harus ke sana ngetet kan Bunda. Tapi alhamdulillah. Lagi? Ya. Nggak bisa ngomong bisa. Saya bangga dari rumah sakit RSU Sutomo. Iya, di Surabaya. Karangmenjangan. Iya betul Karangmenjangan. Melayani darah sekarang dulunya hanya berapa Mas? 3 kantong. Dulunya terbatas ya. Karena B positif itu termasuk susah ya. Darah yang susah Pak. Susah. Terbatas sekarang berlebihan gitu ya Mas ya. Iya, jadi sekarang didopang lah Pak ya. Iya. Kalau kurang ya wes iki. Dan enaknya di rumah sakit besar seperti Sutomo itu Bunda, vitamin untuk mempertahankan HB itu dapat Bunda. Kalau di situ Bondo kita beli. Kita beli sendiri. Setiap minggu itu 121. Oh di sini gratis Bunda. Iya. Kayak arek sing sehat ya. Iya. Donor darah sampean berharga ya. Iya betul. Ya. Bukan hanya bagi penderita gagal ginjal, ada leukemia, ada anemia gitu kan. Kanker juga banyak itu Bunda yang butuh. Kita bersedekah bukan hanya uang saja. Iya, betul Pak, betul. Darah sama sedekah banyak yang membutuhkan. Iya, betul. Banyak berharga sekali. Salah satunya Mas Bagus ini sangat membutuhkan darah-darah jenengan. Dulur ojo lali donor darah karena donor darah jenengan sangat bermanfaat bagi saudara-saudara kita yang membutuhkannya. Betul sekali. Dan untuk RSUD Dr. Sutomo, terima kasih banyak untuk pelayanan yang sudah semakin oke sekarang. Betul, ya. Sangat bagus. Semakin oke ya. Oke. Surabaya panjang hebat. Hebat, luar biasa. Surabaya panjang hebat, Jumat berkah ngeten. Sama yang terakhir saya mau mengucapkan terima kasih banyak. Sama-sama Mas Bagus. Dan Pak Yaya dan tim. Sama-sama Mas Bagus. Sangat sudah malam-malam rela nganterkan selimut. Sama-sama, terima kasih. Semoga menjadi amal jariahnya jenengan. Amin. Untuk saya. Insya Allah saya selalu selipkan doa dalam sholat dan doa saya. Amin. Ya. Yang penting pokoknya Mas Bagus semangat. Insya Allah. Mas Bagus harus berjuang. Tidak boleh lemah. Betul ya. Bunda. Masa depan masih menanti Mas Bagus. Iya betul. Ya. Saya yakin masih ada yang cerah di depan sana masih nanti. Pasti ada ya. Oke, Dulur, jangan lelah untuk berbagi karena berbagi itu menenangkan hati. Iya. Di saat bekerja jangan memikirkan uang. Di saat berkarya jangan memikirkan berapa banyak yang menonton. Di saat beribadah jangan memikirkan surga. Kejar akhiratmu, maka dunia mengikutimu. Salam satu nyali, wani.